Wajaddidit taubata lil auzari. Nggak ada syarahnya ini dari 61. Nah, kita bahas sedikit lah. Wajaddidit taubata, dan perbaharuilah oleh engkau at-taubata, akan taubat, lil auzari, bagi dosa-dosa, la tayasan min rahmatil ghaffari, janganlah putus asa oleh engkau, ada nun taukidnya itu, la tayasan, janganlah sesekali berputus asa oleh engkau. Artinya janganlah sedikit pun gitu berputus asa oleh engkau, min rahmatil ghaffari, dari rahmat Allah yang Maha Pengampun. Nih penting terkait bait ini, wajib taubat itu diperbaharui ketika setiap orang jatuh dalam perbuatan maksiat kecil maupun besar, terus ditajdid, diperbaharui. Apa itu taubat? Taubat itu yaitu secara bahasa ar-ruju', kembali. Secara istilah atau secara syara' adalah menghadirkan an-nadam. Makna taubat secara syara' yaitu menghadirkan apa? An-nadam, penyesalan, wal ikla', dan melepaskan diri daripada maksiat, daripada dosa, dan wal azm ala alla ya'uda ilaiha, ay ilal ma'siyah, bertekad untuk tidak kembali kepadanya, artinya kepada perbuatan maksiat. Itulah taubat. Nah, jadi seorang yang dianggap sah dan diterima pada taubatnya adalah yang menghadirkan 3 rukun taubat tersebut. Yang pertama apa? An-nadam. Apa an-nadam? Menyesal, menghadirkan penyesalan dalam hatinya terhadap maksiat yang telah dia lakukan. Yang kedua, al-ikla'u, melepaskan diri daripada maksiat tersebut. Artinya walaupun dia bertaubat kepada Allah, tapi dia masih di tengah-tengah melaksanakan maksiat itu sendiri, walaupun dia menghadirkan penyesalan sekalipun, menyesal, tapi dia apa? Misalkan masih jekek botol, minum bir, dia apa? Bertobat kepada Allah, ya Allah ampuni tobat saya, tapi dia apa? Masih minum aja, kagak bermanfaat tobatnya. Mengapa? Karena tidak ada apa? Al-iqla'. Jadi melepaskan diri daripada maksiatnya tersebut. Syarat kedua ini. Lalu yang ketiga adalah al-azmu ala alla ya'uda ilaiha, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Tekad dalam hatinya, betul-betul hadir dalam hatinya, tidak ingin kembali kepadanya. Orang yang betul menghadirkan 3 rukun taubat ini, Allah mengampuni dosanya. Rasulullah mengatakan begitu, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Jadi rukun taubat 3 ini. Dapat dipaham nih? Kalau ternyata misalkan setelah dia menghadirkan taubat tersebut, dia jatuh lagi dalam maksiat yang sama, jatuh lagi dalam maksiat yang sama, maka bersegeralah diperbaharui kembali taubatnya. Artinya taubat lagi, betul-betul hadirkan dalam hati 3 perkara itu tadi. Termasuk yang nomor 3, bertekad untuk tidak kembali.
apa yang sudah dia lakukan daripada taubat dari maksiat yang pertama, maka taubatnya dari itu bermanfaat. Kan dia melakukan taubat dari setelah maksiat yang pertama itu. Kemudian kedua kalinya tiba-tiba terjatuh lagi, maka wajib kembali menghadirkan taubat, bersegera. Lah, kan bagaimana? Dia di taubat pertama sudah bertekad dalam hatinya untuk tidak kembali. Kemungkinan kembali itu bisa terjadi, tetapi betul-betul dalam hatinya dia meletakkan tekad untuk tidak kembali. Bahwa kemungkinan terjadi itu ya namanya mungkin terjadi. Kemungkinan itu ada, namanya manusia seperti itu. Tetapi jangan diniatkan akan kembali. Kalau diniatkan dia akan kembali, maka taubatnya itu enggak dianggap. Paham tidak ini? Ntar mau ngerjain lagi, sekarang taubat dulu dah. Tapi minggu depan kayaknya ngerjain lagi dah. Lah, itu kagak dianggap. Taubat begitu itu. Paham gak nih? Nah, jadi taubat yang pertama daripada maksiat yang dia lakukan bermanfaat bagi dosanya tersebut. Umpama tanpa dia inginkan terjatuh lagi dia dalam perbuatan maksiat yang sama, maka perbaharui lagi taubatnya. Terus pokoknya namanya taubat ini kapanpun jatuh dalam perbuatan maksiat, ikutkan dengan taubat. Tuh gitu. Ibnu Ruslan dalam Al-Fiqh As-Sabat mengatakan, wa tajibu taubatu min saghirah fil halikal wujubi min kabirah. Wa tajibu taubatu, dan wajib bertaubat min saghirah, dari sebab mengerjakan dosa kecil, fil hali, dengan bersegera, kal wujubi, sebagaimana wajib taubat, min kabirah, dari sebab mengerjakan dosa besar. Jadi bukan taubat itu nanti dikerjakan udah tua. Maksiat siang hari bukan taubatnya nanti malam, atau maksiat malam nanti taubatnya siang hari, enggak. Kapan jatuh dalam perbuatan maksiat, hadirkan penyesalan, lepaskan maksiat tersebut, bertekad untuk kita kembali. Hadirkan 3 perkara ini. Terus diperbarui begitu. Nah, orang yang senantiasa menghadirkan taubat terus diperbaharui semacam itu, umpama sewaktu-waktu mati dia, maka berarti orang mati dalam keadaan apa? Taubat. Nah, itu yang kita harapkan. Terus perbaharui taubat, hadirkan 3 rukun ini, an-nadam wal iqla'u wal azmu ala alla ya'uda ilaiha. Penting ini, karena ada sebagian orang memahami taubat itu ntar aja udah tua. Lah, siapa yang tahu umurnya sampai tua? Jangan-jangan besok mati sebelum taubat, minggu depan mati. Nah, jadi bukan dinanti-nanti taubat itu. Kapan jatuh dalam perbuatan maksiat, maka wajib diikutkan, bersegera bertaubat daripadanya, yaitu dengan menghadirkan 3 rukunnya itu tadi. Nah, kemudian ada tambahan, jika dosa itu menyangkut kewajiban yang ditinggalkan, maka wajib mengqadanya. Kalau yang tidak, yang 3 tadi itu, menyangkut perkara haram yang dilanggar. Perkara haram yang dilanggar. Kalau dosa itu menyangkut perkara wajib yang ditinggalkan, maka kewajiban tersebut wajib apa? Diqadha. Catatan penting itu. Dosa itu ada kalanya 2 perkara. Dari sebab 2 perkara. Karena melanggar perkara yang haram. Yang kedua, karena meninggalkan kewajiban. Sama dosanya. Nah, kalau menyangkut perkara wajib yang ditinggalkan, maka dalam bertobatnya selain menghadirkan 3 perkara tadi itu, juga ada kewajiban mengqadha apa yang ditinggalkannya itu. Nah, kemudian ada tambahan lagi. Dosa itu ada kalanya menyangkut hak-hak Allah atas kita, artinya kewajiban kita terhadap Allah.
Ada kalanya menyangkut hak-hak sesama manusia. Dosa sesama manusia, dosa kepada Allah itu tadi misalkan melanggar barang yang haram atau meninggalkan kewajiban. Ada kalanya dosa itu menyangkut sesama manusia. Seperti apa? Mengambil hak orang lain, memukulnya, menggibahkannya, menggosipkannya. Itu yang paling banyak terjadi, bergibah. Terus apa lagi? Macam-macam. Mencelakainya, merendahkan kehormatannya, mencaci makinya di belakangnya dan seterusnya, macam-macam, banyak kan. Itu dosa menyangkut apa? Sama manusia. Maka dalam bertobat, kalau itu menyangkut dosa al-hukuk al-adamiyah semacam ini, hak-hak sama manusia, maka dalam bertobatnya wajib minta halal dari orang bersangkutan atau minta ridho, al-istirdo atau al-istihlal, minta halal atau minta ridho. Barang dia kalau diambil wajib dikembalikan, minta diridhokan darinya. Atau kalau barang tersebut sudah hilang, misalkan hancur, punah, misalkan karena menyangkut makanan yang dimakan, maka minta ridho, atau kalau orang tersebut minta diganti-ganti dan wajib minta ridho darinya. Nah, makanya hati-hati itu. Bahkan menyangkut al-hukuk al-adamiyah ini bisa jadi lebih berat dibanding menyangkut al-hukuk al-ilahiyah. Karena itu dalam hadis diriwayatkan Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Jawaban para sahabat apa? Al muflisu fina man la dinara lahu wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kita, kata para sahabat, adalah orang yang habis harta bendanya, enggak punya apapun di dunia ini. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, hakikat orang bangkrut itu adalah orang yang dia datang ke akhirat membawa amal kebaikan daripada ibadahnya dan lain sebagainya, tetapi ketika di dunia dia apa? Menzolimi saudaranya, mengambil hak saudaranya, mengalirkan darah saudaranya, sapa kadama hada, daraba hada, dan seterusnya. Dia banyak dosa kepada sesama saudaranya. Maka ketika di akhirat nanti orang ini dituntut oleh saudara-saudaranya itu. Nah, mereka yang menuntut mengambil kebaikan orang ini hingga kebaikan orang ini habis. Sementara yang nuntut masih banyak, lalu kebaikan dia sudah habis. Apa yang terjadi? Ketika yang nuntut ini mau ngambil kebaikan tapi kebaikan dia sudah habis, maka terjadi apa? Keburukan orang-orang yang menuntutnya ditimpakan kepadanya. Faturihat alaihi semua turiha finnar. Kemudian orang ini lemparkanlah ke dalam neraka. Nah, makanya berat itu menyangkut al-hukuk al-adamiyah. Makanya jangan maling jadi maling, jangan mencuri barang orang. Berat itu. Satu orang aja berat, apalagi korupsi menyangkut hak orang banyak. Masya Allah, berat betul itu korupsi. Berapa orang yang akan menuntut dia? Nah, kembali lagi. Jadi Syekh Ad-Dardir di sini mengatakan wajaddidit taubah. Wajib taubat itu ditajdid, terus diperbaharui. Kapanpun jatuh dalam perbuatan maksiat, ikutkan dengan bertaubat darinya dengan menghadirkan 3 rukun taubat. Adapun mengucapkan astaghfirullah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Umpama tidak mengucapkan astaghfirullah, tetapi dia menghadirkan 3 rukun taubat itu tadi, an-nadamu wal iqla'u wal azmu ala alla ya'uda ilaiha, maka terhasilkan taubat darinya. Paham ini?
Nah sebaliknya kalau ada orang istighfar tetapi tidak menghadirkan an-nadam, tidak menghadirkan al-iqla', maka itu istighfarnya tidak bermanfaat. Ada orang ngeliatin perempuan setengah telanjang sambil ngucapin istighfar, Pak Guru. Ngeliatin wadon begini sambil apa? Istighfar. Dia kata astagfirullah, tapi matanya melotot aja. itu kagak bermanfaat istighfarnya Pak Guru tuh gitu. Kagak bermanfaat. Mengapa? Karena tidak ada al-iqla'. Nah jadi istighfar itu hukumnya sunnah saja. Mengucap istighfar itu hukumnya sunnah saja. Jadi yang wajib itu adalah menghadirkan 3 rukun taubat itu tadi, an-nadamu wal iqla'u wal azmu ala alla ya'uda ilaiha.